Tambang batu bara terbesar di Indonesia berada di Provinsi Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Di wilayah yang bernama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Penemunya adalah pedagang dari Inggris, di bawah perusahaan milik George Peacock King. Penelusuran batu bara di Kalimantan Timur bermula di wilayah Samarinda pada tahun 1845. Mereka di Samarinda bukan saja berdagang tetapi juga mengadakan penyelidikan tentang keadaan tanah di sekitar Sungai Mahakam. Pada saat itu Samarinda berada di bawah kuasa pemerintah kolonial. Sebelum tahun 1845, Samarinda menginduk kepada Kesultanan Kutai. Tapi setelah serangkaian perjanjian dari tahun-tahun 1825 sampai tahun 1845, Sultan Kutai mengakui pemerintah kolonial sebagai pemilik sah pesisir Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, gerbang masuk menuju wilayah Kutai. Pengakuan atas perjanjian tersebut menempatkan pemerintah kolonial sebagai pemegang izin perdagangan dan penelusuran batu bara. Penemu batu bara tidak lantas bisa memperdagangkan hasil temuannya. Mereka harus melaporkan temuannya ke Gubernur Jenderal di Batavia. Batu bara penting untuk menggerakkan kendaraan transportasi dan pabrik bermesin uap. Penggunaan mesin uap mulai lazim di Eropa sejak pertengahan abad ke-18. Masa yang dikenal sebagai revolusi industri. Negeri Belanda dan koloninya tidak luput dari penggunaan kendaraan transportasi dan pabrik bermesin uap. Kebutuhan batu bara meningkat drastis di dua wilayah ini. Maka batu bara menjadi komoditas berharga sepanjang abad ke-19 bagi pemerintah kolonial. Batu bara mempunyai beberapa tingkatan kualitas, yang terburuk sampai yang terbaik. Temuan mereka pada saat itu termasuk berkualitas buruk. Batu bara itu tak laku diperdagangkan dan kurang bisa diandalkan untuk menggerakkan mesin uap. Penelusuran berlanjut ke Palaran, tak jauh dari tempat pertama. Di sini orang-orang menemukan batu bara berkualitas baik. Mereka lekas mengajukan izin penggalian lanjutan dan perdagangan batu bara. Tetapi permintaannya terhempas oleh keputusan pemerintah kolonial pada tanggal 24 Oktober tahun 1850. Keputusan berisi tentang larangan memberikan izin penggalian tanah yang mengandung bahan tambang berharga kepada pihak selain orang Belanda. Keputusan bertujuan menjamin semua potensi alam jatuh seutuhnya ke penguasaan orang-orang Belanda. Izin penggalian lanjutan dan perdagangan batu bara. Tetapi permintaannya terhempas oleh keputusan pemerintah kolonial pada tanggal 24 Oktober tahun 1850. Keputusan berisi tentang larangan memberikan izin penggalian tanah yang mengandung bahan tambang berharga kepada pihak selain orang Belanda. Keputusan bertujuan menjamin semua potensi alam jatuh seutuhnya ke penguasaan orang-orang Belanda. Semua potensi alam jatuh seutuhnya ke penguasaan orang-orang Belanda. Upaya rintisan pedagang Inggris diambil alih oleh pemerintah kolonial. Pada November tahun 1860. Pemerintah kolonial menemukan lapisan batu bara berkualitas baik di sepanjang Sungai Mahakam, dekat Bukit Palaran. Mereka menggali dan memperoleh 800 ton batu bara pada tahun 1861. Semua hasil ini dipakai untuk kapal uap Belanda. Kemudian pemerintah kolonial mengundang seorang insinyur pertambangan asal Belanda bernama Jacobus Herbertus Menten pada tahun 1862. Dia bertugas menggali lebih banyak batu bara di Palaran. Penggalian batu bara ditopang oleh kerja para buruh Tionghoa dari Tumasik, Singapura, dan Penang, Malaysia. Selain buruh dari Tiongkok, ada pula kuli-kuli asal Jawa, Madura, Bugis,
dan orang tempatan, Dayak. Hasilnya cukup berarti bagi pertambahan batu bara. Dari 800 ton pada tahun 1861 menjadi 1292 ton pada tahun 1862. Tidak semua buruh terlibat langsung dalam penggalian batu bara. Orang Dayak, misalnya, bekerja mengangkut batu bara ke suatu tempat. Mereka juga hanya bekerja dalam jangka pendek, sekira 2 atau 3 minggu. Kebanyakan kuli batu bara bekerja dalam ikatan kontrak, biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Tapi tak semua menyelesaikan kontraknya. Kebanyakan dari mereka memutuskan kontrak kerja dengan pemerintah Hindia Belanda. Buruh pertambangan batu bara harus memiliki kekuatan fisik dan daya tahan luar biasa. Mereka bekerja di tengah hutan, menggali siang malam, dan berhadapan dengan sikap kasar pengelola pertambangan. Kerasnya lingkungan kerja mempercepat titik didih darah para buruh. Masalah kecil bisa lekas membesar. Kejengkelan meluap. Perkelahian antar buruh pun kerap terjadi. Korban luka dan putus nyawa sudah kaprah. Pemerintah kolonial cukup kerepotan dengan kasus buruh kabur. Mereka mencegahnya dengan memperketat penjagaan dan membuat aturan baru. Cara lainnya dengan menyediakan hiburan, pasar, dan arena judi. Cara-cara tersebut berhasil mengikat buruh dengan pertambangan. Sebab upah buruh habis di arena judi dan hiburan. Lalu buruh berutang kepada pengelola tambang melalui mandor. Utang para buruh bisa saja membengkak jika mereka berniat kabur. Penjagaan jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Tidak ada celah lagi untuk kabur. Akhirnya, mereka membayar utangnya dengan bekerja di tambang lebih lama sampai utangnya lunas. Dengan lingkungan kerja demikian, produksi batu bara meningkat selama 2 tahun. 1862, 1129 ton. Dan tahun 1863, 1490 ton. Tahun berikutnya produksi menurun lantaran tanah galian kurang dalam. Produksi meningkat kembali pada tahun 1865. 4025. Setelah buruh menggali lebih dalam. Tetapi tahun berikutnya, penggalian batu bara di Palaran mengecewakan pemerintah kolonial. Jumlah batu bara berkualitas baik di Palaran ternyata hanya sedikit. Kekecewaan pemerintah kolonial bertambah setelah seorang kuli bertindak ceroboh. Dia merokok di area tambang batu bara. Apinya menyambar gas metana, lalu membakar tambang pada tahun 1866. Kegiatan penambangan berhenti beberapa bulan. Produksi batu bara tahun ini menurun tajam ke angka 1404 ton. Masuk tahun baru tahun 1867. Penggalian batu bara berlanjut lagi. Para buruh menggali hingga kedalaman 34 meter. Tapi kerja keras ini belum cukup meningkatkan produksi batu bara. Angka produksinya berada di 304 ton. 2 tahun berturut-turut, produksi batu bara kembali naik, berkisar di angka 700-an ton. Kemudian turun ke angka 500 ton, 1870, dan mencapai titik terendahnya pada tahun 1871. 105 ton. Rentetan kejadian tadi menguras kas pemerintah kolonial. Sedangkan penggalian batu bara telah makan banyak biaya. Untuk menutup kerugiannya, pemerintah kolonial berupaya menarik dana dari pihak swasta. Tapi hasilnya nihil. Pemerintah menolak untuk menginvestasikan banyak dana. Selain gagal pula untuk menarik pemodal swasta untuk mengambil alih. Palaran diberikan kepada penasihat Sultan Arab, Kutai Red, di tahun 1872. Berturut-turut, produksi batu bara kembali naik.
berkisar di angka 700-an ton. Kemudian turun ke angka 500 ton, 1870, dan mencapai titik terendahnya pada tahun 1871, 105 ton. Rentetan kejadian tadi menguras kas pemerintah kolonial. Sedangkan penggalian batubara telah makan banyak biaya. Untuk menutup kerugiannya, pemerintah kolonial berupaya menarik dana dari pihak swasta. Tapi hasilnya nihil. Pemerintah menolak untuk menginvestasikan banyak dana. Selain gagal pula untuk menarik pemodal swasta untuk mengambil alih. Palaran diberikan kepada penasihat Sultan Arab, Kutai, Red, di tahun 1872. Ran diberikan kepada penasihat Sultan Arab, Kutai, Red, di tahun 1872. Penambangan batu bara di Palaran meninggalkan lubang besar bekas galian. Para buruh penasihat Sultan Kutai bekerja di lubang-lubang besar bekas galian tersebut dengan teknologi lebih primitif daripada kepunyaan pemerintah kolonial. Mereka menggali selama bertahun-tahun, tapi gagal menemukan batu bara berkualitas baik. Ketika para buruh menggali tanpa hasil, pemerintah kolonial telah menemukan potensi batu bara berkualitas baik di pinggiran Sungai Mahakam, antara Samarinda dan Tenggarong. Disinilah kelak berdiri perusahaan batu bara swasta pertama di Kalimantan Timur, Oost Borneo Matsecapich, OBM, pada tahun 1888. Timur, Oost Borneo Matsecapich, OBM, pada tahun 1888.